Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas terkait sistem pembayaran dan alat pembayaran. Ada berapa jenis sistem pembayaran, alat pembayaran, serta bagaimana pengaruh Bank Indonesia dalam sistem pembayaran akan kita bahas secara bersama-sama. Nah, seperti biasa, mari kita lihat terlebih dahulu kalimat motivasi pada pertemuan ini, yakni dari seorang tokoh nasional yang memberikan pengaruh sangat baik dalam dunia pendidikan. Beliau adalah Ki Hajar Dewantara. Beliau mengatakan, setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Artinya, dimanapun dan kapanpun kita harus tetap belajar, dan terus belajar untuk memperdalam ilmu pengetahuan kita. Baik, yang pertama itu kita akan membahas pengertian dari sistem pembayaran. Sistem pembayaran adalah perpindahan nilai antara dua belah pihak, dalam hal ini penjual dan pembeli, di mana secara bersamaan terjadi perpindahan barang dan jasa. Yang kedua, jenis-jenis sistem pembayaran. Sistem pembayaran itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, sistem pembayaran tunai, yakni sistem pembayaran yang dilakukan oleh penjual dan pembeli secara langsung. Misalnya, ketika kita membeli sebuah buku di toko. Yang kedua, sistem pembayaran non-tunai, yaitu sistem pembayaran yang dilakukan dengan melibatkan lembaga perantara atau pihak ketiga. Contohnya, ketika kita ingin membeli suatu barang yang letaknya itu jauh dari tempat tinggal kita. Nah, kita meminta pihak bank atau lembaga ketiga untuk melakukan proses transaksi sehingga transaksi tersebut berjalan dengan lancar. Selanjutnya yang ketiga adalah alat pembayaran. Alat pembayaran juga terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu alat pembayaran tunai, yakni alat pembayaran yang digunakan berupa uang kartal, baik itu uang kertas maupun uang logam. Yang kedua adalah alat pembayaran non-tunai, kebalikan dari alat pembayaran tunai, yakni alat pembayaran yang digunakan selain menggunakan uang kartal, misalnya dengan menggunakan kartu kredit, dengan menggunakan cek, atau juga dengan menggunakan bilet giro. Nah, sekarang kita sudah bisa membedakan antara sistem pembayaran dan alat pembayaran. Kalau sistem pembayaran itu adalah caranya atau mekanismenya, sedangkan alat pembayaran adalah alat yang kita gunakan dalam proses transaksi jual beli. Lantas, bagaimana peran Bank Indonesia selaku bank sentral dalam sistem pembayaran untuk mewujudkan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan juga andal? Mari sama-sama kita perhatikan bagan berikut ini. Ini adalah bagan peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Yang pertama itu, Bank Indonesia berperan sebagai regulator atau yang merumuskan kebijakan, sebagai lembaga atau instansi keuangan yang berhak dalam menentukan kebijakan moneter. Maka Bank Indonesia dalam sistem pembayaran sebagai regulator, yakni merumuskan kebijakan apa yang akan dilakukan untuk memperlancar sistem pembayaran. Yang kedua, perizinan. Bank Indonesia juga memiliki peran untuk memberikan izin ataupun tidak dalam sistem pembayaran. Yang ketiga, operator. Bank Indonesia berperan menyediakan layanan sistem pembayaran agar pembayaran tersebut menjadi cepat, aman, efisien, dan juga andal. Nah, yang selanjutnya, Bank Indonesia juga berperan sebagai pengawas. Setelah merumuskan kebijakan, memberikan izin atau tidak, kemudian menyediakan layanan, Bank Indonesia berperan untuk mengawasi segala sesuatu dalam proses sistem pembayaran. Yang terakhir adalah Bank Indonesia perannya sebagai fasilitator atau yang memfasilitasi sistem pembayaran. Nah, Bank Indonesia dituntut untuk bisa menjalankan peran tersebut secara maksimal agar mewujudkan sistem pembayaran yang cepat, aman,
andal, dan juga efisien.